Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bakum rasyidina sahabat sahabil fatajul arifin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sebelum saya menyampaikan beberapa kata, kita bertawassul dulu kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa tawassul, Pak? Tawassul itu berasal daripada kata tawassala yatawassalu. Jadi fi'il mudhari' atau kata orang pondok. Wasilah perantara. Jadi membuat perantara. Jadi misalnya orang lapar, ada wasilahnya kan orang lapar? Apa Pak? Oh, makan ya? Makan. Kalau lapar makan. Apa nasi itu yang mengenyangkan atau siapa yang mengenyangkan? Allah. Biarpun nasinya sepanci, kalau tidak dikenyang dengan Allah tetap habis, Pak. Nggak akan cukup. 2 panci, 3 panci habis. Karena dikehendaki dengan Allah menjadi kenyang, malah kenyang itu ya. Kemudian dari mana daerah-daerah tertentu, misalnya yang dari Singapura, apa bisa sampai ke sini kalau tidak pakai wasilah, tidak pakai perantara? Pakai apa? Pakai pesawat, wasilah. Nah, bisa nyampai ke sini karena Allah, karena pesawat terbang, karena Allah. Wa inna sya'nurikum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Kalau Allah berkehendak menenggelamkan, menjatuhkan, maka tidak ada yang akan bisa menolong. Makanya karena Allah, itu tauhid kepada Allah. Mari kita berwasilah apa? Membuat perantara ya. Tawassul membuat perantara. Tadi itu dibacakan tawassul kan. Perantara dengan amal-amal saleh. Zikir-zikir atau bacaan-bacaan. Tawassalna bijahi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliyullah wa nuru fil maladhahir. Bareng-bareng guys, sama-sama Pak. Tawassalna bijahi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliyullah wa nuru fil maladhahir. Ala ya syaikhana al-masyhur bijahi dzambana maghfur wa kulli sa'ina mashkur bijahi Syekh Abdul Qadir. Tawassalna bijahi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nuru fil maladhahir. Wa kullul awliya fil kaun tawassalna bihim yaqdun hawaijna bisirrin nur bijahi Syekh Abdul Qadir. Wassalna jahi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliyullah wa nuru fil maladhahir. Wa biladi safiyullah Muhammad khairi khalqillah
لنحيا في رضا الله بجاه الشيخ عبد القادر توسلنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ولي الله في الملا ظاهر وآل المصطفى المختار وأصحاب النبي الأخيار ومن هم للنبي أنصار بجاه الشيخ عبد القادر توسلنا بجاه الشيخ عبد القادر الجيلاني ولي الله ونور في الملا ظاهر. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرil maghdubi alaihim waladdallin. Semua hajat kita semua yang hadir pada saat ini semoga dikabulkan oleh Allah, sehat lahir dan batin, ditakdirkan pada bulan depan bisa hadir lagi ke Suralaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimata la ilaha illallah siqalatan lil qulub wa hisnan minasy syaitan wa tajdidan lil iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'd. Yang kami ta'zimi, kami muliakan, kami agungkan guru kita bersama Syekh Abdullah Barak bin Nur Muhammad, guru kita Syekh Ahmad Sahibul Fatajul Arifin. Semoga senantiasa barokah dan karamahnya mengalir kepada kita semua. Yang kami muliakan Pangersa Umi dan segenap putra putri dan cucu-cucu yang kami hormati Ketua Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suralaya, pengurus LDTKN dari pusat sampai ke daerah, Ibu Bella, MGPS, dan segenap ikhwan dan akhwat yang insya Allah yang duduk di sini belum tergoda oleh setan. Karena tergoda dengan setan rasanya gatal ya, di pantat itu panas. Akhirnya alhamdulillah kita masih betah sampai nanti pembacaan doa yang terakhir ya, karena ada acara juga. Alhamdulillah kita bersama-sama hadir ke majelis manaqib. Majelis manaqib ini kalau kita umpamakan ya, seperti halnya rumah sakit rujukan ya, sama dengan rumah sakit rujukan. Kalau misalnya zikir la ilaha illallah dan zikir khafi khotaman itu seperti halnya puskesmas dan RSUD. Jadi kalau kita sakit, badan kita sakit, kita pertama kali mungkin ke puskesmas kalau cuma pilek misalnya
nggak sembuh dibawa ke rumah sakit, nggak sembuh lagi dibawa ke rumah sakit rujukan. Kalau sudah tidak sembuh lagi mati Pak. Oh iya, kalau sudah dirujuk sama, ini jasmani. Penyakit jasmani itu bisa dirasakan sakit ketika di dunia, ketika hidup. Dan kita kalau misalnya sakit jasmani berapa juta pun kita akan kejar. Tapi kalau sakit rohani memang tidak merasakan sakit di dunia, tapi di akhirat yang akan merasakannya. Ya. Nah, kalau misalnya zikir hatama zikir jahar dan zikir khafi itu sudah kita laksanakan, belum sembuh, nah, ke rumah sakit, yaitu dengan khataman. Khataman ini saya dapat bocoran dari Kiai Sirajuddin, bukan hanya untuk kepentingan akhirat saja, untuk kepentingan duniawi, terutama yang petani-petani, ya, khotaman itu. Jadi kalau nggak tahu rahasianya, kalau nggak tahu ya hanya sekedar dibaca, ikut-ikutan. Nah, ditanya saja kepada beliau nanti, ya. Tapi sebenarnya tujuannya tidak untuk taqarrub kepada Allah, walaupun dampaknya juga berakibat kepada urusan dunia. Kalau tidak sembuh, nah dibawa ke manakib. Kalau sudah dibawa ke manakib tidak sembuh-sembuh, apa? Ya mati juga Pak, rohaninya mati. Nah, mati itu ada dua. Mati itu, kematian itu ada dua macam. Pertama, mati ittirari namanya. Apa? Mati ittirari, mati terpaksa. Yang kedua adalah mati ikhtiyari. Apa? Ikhtiyari. Nah, mati dengan diusahakan, diupayakan. Suka tidak suka, kalau ittirari mesti mati. Artinya apa? Ruh keluar daripada jasad. Kalau sudah sampai ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu langsung, itu ittirari. Nah, kalau ikhtiyari ini proses harus dilakukan, dilaksanakan, ikhtiyari. Makanya ada istilah mati merah. Apa kalau bahasa Sundanya merah itu Pak? Ya. Bahasa Sundanya merah itu apa? Berem ya. Mati merah. Nggak tahu. Mati merah. Ada mati putih, ada mati hijau, ada mati hitam. Mati hitam itu apa? Lihat. Oh, ireng sama. Oh ya, sama, ireng ya. Nah, itu. Makanya kita datang ke Suralaya ini untuk itu. Artinya sabda Nabi, mutu qoblaan kamu tuh, matikan dirimu sebelum kamu mati. Jadi kolbun salim. Nah, matikan dirimu sebelum kamu mati sungguhan, mati ittirari. Nah, mati yang merah apa? Yaitu mati daripada sifat-sifat sabu'iyah. Ada enggak di antara daripada kita ini yang hadir yang punya sifat sabu'iyah? Termasuk saya Pak. Marah ada enggak?
Marah, ibu-ibu marah sama suami apa enggak? Nah, ini sabungnya saja belum lulus. Belum habis, harus dimatikan itu sabu'iyah. Dendam, marah sama orang, benci sama orang, itu sabu'iyah harus disingkirkan semua. Pokoknya sifat binatang buas, menyakitkan seseorang baik tindakannya atau ucapannya ya. Nah itu mati hitam. Kemudian mati putih, ini aksesoris Pak. Jadi misalnya merasa bangga dengan pakaian, merasa bangga dengan makanan, jadi bukan dipergunakan untuk menguatkan diri, untuk takarrub kepada Allah. Misalnya menutup aurat, kita bangga-banggaan, kita membanggakan diri dengan pakaian-pakaian itu, dengan perhiasan. Maaf kalau bu ibu skincare ya, niat apa? Mempercantik diri untuk apa? Untuk suami, bukan untuk ke pasar bu, bukan untuk undangan, untuk suami. Nah itu mati putih. Kemudian mati hijau. Nah mati hijau itu kedikdayaan. Di misalnya di Jawa Barat terutama nih banyak yang jagoan lah. Bangga karena merasa jago, bangga karena maaf bertarekat ya. Jadi kebanggaan melalui kedikdayaan, kuat, tenaga kuat misalnya, bangga dengan kekuatannya, hilangkan itu mutu qabla anta mutu. Kemudian mati hitam, itu matinya diri. Kita merasa tidak ada, hanya Allah yang ada. Kita hanya diadakan oleh Allah, dan Allah yang maha ada. Nah, itu adalah mati. Nah kalau tanpa bimbingan guru mursyid tidak akan bisa, harus dibimbing oleh guru mursyid. Dalam Al-Quran, "Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Syaratnya mursyid itu apa? Ya, di antaranya paling tidak alimun bisyari'ah, alim dengan syariat. Misalnya Al-Qur'annya fasih, kalau belum bisa ngaku mursyid ya tidak bisa. Itu dalam kitab Anwar Qudsiyah disebutkan seperti itu. Jadi baca kitab, kalau mursyid mesti tahu. Kalau abah jelas ngarang kok sudah, makanya kamil mau kamil. Kemudian arifan billah, kenal dengan Allah, ma'rifat dengan Allah. Kalau nggak kenal dulu ikut yang nggak kenal nyasar nanti. Ya sama, arifan billah, ma'rifat kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah khabir bitariqit tazkiyah, dia detail dengan cara-cara untuk membersihkan hati. Ini guru tahu caranya membersihkan hati. Nah tuntunan yang diberikan abah itu pakem sudah ya, sudah insya Allah kalau diikuti semuanya insya Allah akan membersihkan semua mati merah, itu putih, hitam, hijau, itu semuanya bisa. Nah kemudian yang terakhir ma'zunan min syaikhihi. Nah ini yang sulit, yaitu harus diizin oleh mursyid sebelumnya ya. Kalau tidak diberi izin oleh guru mursyid sebelumnya tidak bisa. Maaf saya ngaku misalnya
ngaku mursyid, nggak bisa, karena tidak ada beri izin dengan abah. Ini tidak boleh nipu. Jadi kalau tidak makzunan biasanya apa? Ya banyak lah tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya banyak, nyeleneh biasanya. Ya. Nah, menyikapi hal ini, abah kan sudah wafat. Ada dalil harus mencari guru mursyid yang sezaman, yang masih hidup. Nah, berarti kita harus cari lagi. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat tidak usah. Yang berpendapat yang sudah wafat itu tidak harus pindah kepada yang hidup. Dia berarti menganggap mati, padahal hidup. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Abah itu hidup. Banyak orang yang dibimbing dengan abah, tinggal bagaimana mendekatkan kepada abah. Makanya selalu robitoh kepada abah, kontak terus. Bahkan dalam makalah ada kan ya, dalam makalah suhbatul kiram tarfa'ul maqam, suhbatul kiram tarfa'ul maqam. Jadi selalu kita bersama, baik hissiyan wa ma'nawiyan, dalam batin kita bersama abah, maka akan meningkatkan kedudukan kita, akan dibimbing oleh abah. Banyak sekali. Nah, barangkali yang belum, ini coba dengan robitoh yang intensif, yang sungguh-sungguh, yang rutin. Misalnya mau ke sawah, ingat abah hadir. Banyak, maaf saya ya, waktu saya ditugas, waktu masih ada ajengan baban, saya juga bingung. Di Suralaya kan banyak yang ngisi, dokter, pokoknya banyak yang alim-alim, yang pinter-pinter. Saya ini bodoh kan, nggak tahu apa-apa, cuma ditunjuk. Bagaimana tidak? Ya karena saya cuma sebagai murid, harus taatan, sam'an wa ta'atan. Akhirnya datang ke abah, saya tawasul sama abah, bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Abah, saya hanya murid bang, saya nggak tahu apa-apa. Apa yang harus saya sampaikan waktu manakib bang? Saya turun dari makam, terus dekat pintu itu Baitul Mal, ada yang manggil. Saya noleh, ternyata dengan karyawannya dipanggil. Ada ajengan baban di dalam, Allahumma yafirlahu, Allahumma irham, ada di dalam kamar ruangan itu. Nah, terus ajengan baban apa? Nih ya, besok ya, ini sampaikan ya. Jawabannya langsung, belum sampai ke kamar saya sudah diberi jawaban. Nah, itulah, itu yang tidak langsung Pak ya. Ada yang langsung. Nah, memang harus dengan robitoh. Dan kami sudah mengelilingi beberapa daerah, sudah juga mengajarkan tentang robitoh tersebut. Nah, pendapat itu ya, yang menganggap harus memang dididik, diirsyad, harus dibimbing. Bagaimana kalau mati kan tidak bimbingan? Nah ini kan, ini yang jadi masalah. Ini kan kembali ke syariat, bukan thariqat lagi, bukan dalam lagi, bukan ruh lagi. Padahal di dalam kitab ar-ruh ya, ada di sana tatalaqul arwah bainal ahya wal ahya, perjumpaan ruh yang hidup dengan yang hidup. Tatalaqul arwah bainal ahya wal amwat, pertemuan ruh yang hidup dengan yang mati. Tatalaqul arwah khul amwat wal ahya, yang mati dengan yang hidup. Kemudian tatalaqul arwah al amwat bil wal amwat, yang mati sama yang matinya. Nanti Bapak ya,
insya Allah bapak sekalian akan ketemu dengan Abah. Hanya sebagian aja, berarti nggak ingin kumpul dengan Abah, nggak ingin ketemu dengan Abah ya. Nanti di akhirat semoga dikumpulkan dengan Abah. Nah itu ya. Nah, dua pendapat tadi, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, menyikapi hal itu, kalau kita punya wawasan di dalam makalah ada man katsura ilmuhu qalla i'tiraduhu, man katsura ilmuhu qalla i'tiraduhu. Orang yang banyak, orang yang luas ilmunya, dia tidak akan mudah menyalahkan orang. Kalau orang suka menyalahkan orang, berarti ilmunya itu, kadar ilmunya itu sudah sedikit. Waman qalla ilmuhu kasura i'tiraduhu. Dan orang yang sedikit ilmunya, dia suka menentang. Ya. Jadi menyikap, oh misalnya Suralaya karena Abah wafat, oh iya karena mengada di dalam kitab kan, nah, artinya apa? Ikut yang sudah wafat, dan masih ada wakil talqin sebagai corong-corong dari Abah. Abah dulu kan bilang pinjam lidah sama wakil talqin, istilahnya tetap ruhnya dari Abah itu Pak. Nah, menyikapi hal ini untuk yang memang berkeyakinan bahwa Abah bisa membimbing, tasarruful wali ba'da wafatihi aksaru i'tinaan ba'da wafatihi li'annahu mashghulun fit takalif, li'anna fi hayati mashghulun fit takalif. Jadi pembinaan seorang mursyid yang sudah meninggal itu aksaru i'tinaan, sangat luar biasa memperhatikannya, sangat memperhatikan. Aksaru i'tinaan ba'da wafatih, setelah. Karena apa? Karena pada masa hidup beliau itu tidak akan semaksimal mungkin seperti halnya setelah mati. Jadi kalau masih hidup kan repot dengan amalannya sendiri. Abah masih mandi, masih sholat, masih zikir ini. Tapi kalau sudah wafat, murni untuk muridnya. Tinggal bagaimana muridnya yang mau mendekat dengan Abah, gitu ya. Ini pendapat yang jadi tidak perlu dipertentangkan, jangan perlu, ya biarkan aja. Ada orang-orang yang mengatakan harus cari mursyid yang masih hidup. Lagi mursyidnya ya mutasyayikh Pak, artinya mursyid-mursyidhan. Loh iya, kalau tidak bersambung sanadnya, faman lam yatasil sanaduhu ila Rasulillah fa huwa maqtu'ul faidi. Orang yang tidak bersambung sanadnya kepada Rasulullah, maqtu'ul faidi, enggak ada, terputus. Walaupun zikirnya sama, la ilaha illallah, sama, ajarnya juga sama, tapi kalau hanya persoalan itu makzunan min syahih, enggak ada, maqtu'ul faidi, terputus sudah ya. Nah itu berkaitan dengan pemahaman yang tentang mursyidhan itu ya. Jadi ada yang membolehkan, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Harus cari guru mursyid yang baru. Nah, jadi kita ikut yang satunya. Jadi makanya kalau ada wawasan kita qalla i'tiraduhu, ya tidak mudah kita menyalahkan seseorang. Nah, inilah barangkali yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan masalah kemursyidhan ini, di mana kemursyidhan ini sangat organ dalam thariqah ya. Sebenarnya mursyid apa amalannya Pak? Mursyid apa amalannya? Nabi Muhammad apa Al-Qur'annya? Nabi Muhammad apa Al-Qur'annya? Kok nggak jawab Bu?
Nah, mursyid apa amalannya? Amalannya banyak Pak, bisa diambil dari mana-mana kan, bisa kan ya. Tapi yang dari mursyid itu lain, walaupun kalimatnya sama tapi beda hasilnya. Sama dengan la ilaha illallah misalnya yang di umum, apa hasilnya? Pahala. Tidak bisa tazkiyatun nafsi, tidak bisa membersihkan hati. Nah, makanya kita laksanakan itu, maka amalan dan mursyid. Nah, mursyid itu penting sekali untuk menuntun ruh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita tidak makrifat sekarang, semoga saja nanti setelah kematian kita, mati idrari, kita dimakrifatkan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Akhirnya dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.